Lagi ngapain, Nak? Lagi petik. Wah, bayamnya besar. Udah kayak pohon ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, gimana kabarnya nih di pagi hari ini? Yang mendung ya di sini, masya Allah. Kita lagi panen-panen nih, teman-teman. Panen bayam dan terong tadi ada beberapa yang sudah berbuah. Lagi asik lihat si kecil panen. Yang lain masih pada kosong ya. Nanti kita tanami ini sawi. Juga ada beberapa yang sudah dimakan si ulat, tapi nanti kita akan gantikan. Nah, panen banyak-banyak ya. Ini banyak pohonnya di sini. Ini lagi bayamnya. Sebelum diserang ulat kita petik memang. Karena kondisi mau hujan, teman-teman. Oke, kegiatan apa yang kita akan lakukan di pagi hari ini? Yang akan insya Allah bermanfaat bagi kita dan teman-teman juga. Nah, ini di depan kita ada batang pisang dan pelepah-pelepah pisang yang sudah hampir hancur ya, hampir membusuk. Di sini ada cabutan dari gulma ya. Nih. Dan ini ada tanah yang kelihatannya warnanya coklat ya, teman-teman. Apa yang mau kita buat hari ini? Ikuti terus video kami di Taman Zainur Nisa. Ini lagi mau masak ya. Masak air. Kita menggunakan tungku tradisional. Memanfaatkan limbah kayu dari hasil pembangunan. Daripada dibuang sia-sia, kita gunakan untuk kayu api. Oke, sembari kita tunggu airnya mateng, kita mau kerjakan lagi tugas kita sebagai seorang pekebun. Nah, ini sang suami lagi mencaca si batang pisang ya. Kita mau buat apa? Nah, sekarang kita mau buat media tanam. Media tanam yang kelihatannya tidak subur ya. Dari tanah yang tidak subur seperti ini, kita mau tanami cabai. Nah, ini mana tadi benih cabenya? Nah, ini. Nah, ini sisa dari penyemaian benih cabai kami ya. Ini yang lambat tumbuh nih. Ini sisanya kita mau pindah tanam hari ini dengan menggunakan ini. Nah, jadi bagaimana ya cara kami untuk mencampur semua ini dan untuk apa? Nah, nanti kita akan lihat. Dan ini kita mau meracik ya. Ini tanah yang kurang baik, yang kurang bagus, teman-teman. Kita mau jadikan tanah yang bagus dengan cara mencampurkan semua bahan-bahan ini. Nah, ada batang pisang, kita masukkan ya. Ini untuk bagian bawah media tanam cabai. Nanti teman-teman ikuti dulu, nanti sebentar kami saya kasih tahu ya apa manfaatnya. Nah, kita masukkan rumput atau gulma beserta sisa-sisa tanah yang tersisa di akar-akarnya tuh, itu sangat baik karena mengandung bakteri ya, bakteri untuk menyuburkan tanah. Terus kita letakkan lagi tanah yang kurang subur karena warnanya seperti ini ya, teman-teman. Dia agak keras. Nih. Ini untuk media tanam cabai. Cuman ini adalah cara kami memanfaatkan apa yang di sekitar kita dan cara kami untuk menghemat kompos, karena pada saat ini kompos makin menipis. Tapi kita juga tanaman semakin mulai banyak ya. Jadi dengan cara ini kami bisa mengompos di bagian bawah dan bisa menanam di bagian atas. Jadi sembari pertumbuhan tanaman itu di bawah juga masih sementara mengompos. Nah, ini kohe ayam sudah bercampur dengan kohe kelinci, kohe kambing sudah bercampur baur dalam satu karung nih. Karena kami juga pernah membeli kohe kambing, kotoran hewan kambing.
dan kotoran hewan ayam, serta kami juga pernah memelihara kelinci, jadi mereka bersatu menjadi satu karung seperti ini. Kita campurkan ke tanah yang kurang bagus agar apa, ini sebagai pemancing mikroorganisme untuk mengurai kompos yang ada di dalam ini. Ini batang pisang untuk supaya nutrisi bagi tanah yang ada di bawah dipadatkan nanti ya. Nah, oke, cukup. Tambah tanah lagi. Nah, ini kita layer-layer ya teman-teman, perhatikan videonya. Kita layer-layer. Nah, kenapa harus tambah lagi? Ini agar si batang pisangnya juga cepat hancur ya, karena tanah ini mengandung mikroba pengurai juga yang sudah kita campurkan tadi dengan kotoran hewan. Nah, ini untuk satu polybag. Nah, ini sudah hampir separuh ya. Oke, setelah kita lakukan seperti itu, kita letakkan arang di bagian atas sini. Arang yang sebelumnya itu sebenarnya kita harus sudah berbentuk granul ya. Granul itu dia tidak terlalu hancur, dia cuma berbulir-bulir kecil agar menjadi pori-pori untuk si tanah ya, untuk menggemburkan. Dia tidak terlalu hancur, tetapi dia juga tidak terlalu besar potongannya. Kurang lebih seperti ini ya. Biasanya saya hancurkan kalau dia agak besar, saya hancurkan, saya tumbuk-tumbuk. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini agak banyak sedikit. Oke. Kami mendapatkan arang ini secara gratis, alhamdulillah, dari proses pembakaran yang ada di depan teman-teman. Jadi semuanya tidak ada yang terbuang ya. Kita gunakan untuk menanam. Alhamdulillah, dengan ini kita juga bisa menghemat LPG, kita juga bisa menghemat membeli arang, kita juga bisa menyuburkan tanaman. Jadi banyak manfaatnya teman-teman. Oke, setelah ini kita agak aduk sedikit biar tercampur. Ini cara simple ya teman-teman, nggak perlu harus banyak mengaduk apa, tidak perlu. Tapi kita gunakan cara dengan layer atau susun, berlapis-lapis. Nah, setelah itu kita meletakkan tanah yang siap untuk kita pakai menanam. Nah, ini kita tadi letakkan tanah bekas ya, yang kita menyemai. Dan ini adalah 100% kompos teman-teman. Kompos dari apa? Lihat teksturnya seperti ini. Ini kompos dari alam sekitar kita juga. Nah, itu yang ada di belakang sana, yaitu di rumpun bambu. Di bawah rumpun bambu itu ada tanah kan? Nah, tanah yang ada di bawah rumpun bambu itu adalah hasil reputan dari daun bambu ya teman-teman. Daun bambu yang sudah membusuk, mengering, membusuk dan menjadi kompos. Dan inilah hasilnya. Ini sangat baik untuk kita campurkan ke media tanam kita. Oke? Untuk pertumbuhan, perakaran dan mencegah jamur ya. Ayo kita campurkan di situ. Nah, ini mirip kotoran hewan. Dia sangat mirip ya, sangat mirip dengan kotoran hewan. Tapi ini bukan kotoran hewan ya, ini serpihan daun bambu teman-teman, bisa lihat. Nih daun sudah menjadi kompos ya, 100% kompos teman-teman. Dingin sekali. Ini kita aduk biar apa? Biar tercampur dengan tanaman, dengan tanah yang akan kita tanami nanti. Itu tambah lagi tuh, polybagnya dinaikin lagi. Ini kan kita mau tanam cabai nih. Cabai ini kan dia umurnya lumayan lama ya. Kalau untuk di polybag dia mungkin bisa bertahan berapa tahun. Jadi kita menggunakan cara seperti ini untuk apa? Yang tadi batang pisang, terus itu apa itu? Gulma itu kan ada nutrisi, nitrogen, fosfor. Di situ kan ada juga batang pisang, fosfornya ada. Nah, jadi itu berguna nanti untuk suplai makanan dari si cabai ini. Jadi tanpa kita memupuk, tanpa kita sering memupuk, dia sudah tersedia di dalam polybag ini karena kita sudah masukkan tadi bahannya. Tinggal tunggu dia menjadi terurai menjadi kompos. Jadi sembari kita menanam ini, di tanah yang sudah siap seperti ini, nanti dia akan menyerap dari sini dan akarnya akan turun ke bawah, menyerap nutrisi yang ada di bawah yang tadinya kita sudah campurkan seperti batang pisang. Itu akan menjadi kompos dan akan menjadi nutrisi untuk si tanaman cabai kelak. Itulah tujuan dari kami membuat layer-layer tadi teman-teman. Jadi kita bisa menghemat
pupuk, kita juga menghemat waktu walaupun kita tidak sering memupuk, tapi insya Allah tanaman cabai di dalam sudah boleh menyerap nutrisi dari sini ya, dari bahan yang sudah kita campur. Oke. Kita letakkan lagi di atas tanah yang sudah siap pakai, teman-teman. Nah, ini sudah kita mix bersama. Ini agak lengket karena memang hujan ya, semua basah, tapi tidak apa-apa. Ini sudah kita mix dengan kotoran hewan dan kompos, jadi sudah siap pakai. Ada arang-arangnya juga. Nah, sekarang kita mau pindah tanam cabenya. Jadi ini adalah media tanam yang dipakai untuk jangka panjang ya, karena si cabai ini adalah tanaman yang berumur panjang. Karena rata-rata tanaman cabai kami berumur bertahun-tahun ya. Jadi kami menyuplai makanannya di polybag dengan cara seperti tadi. Walaupun tanah kurang subur tadi yang kita pakai bagian bawah, tapi insya Allah itu akan menjadi tanah yang subur. Karena apa? Karena di bagian atas penuh dengan nutrisi dan bagian bawah juga penuh dengan nutrisi. Yang bagian bawah dia butuh proses untuk menjadikan batang pisang menjadi nutrisi tanaman. Kalau yang bagian atas sudah siap. Jadi itu cara kami agar menghemat waktu, menghemat tenaga, dan menghemat media tanam. Nah, seperti biasanya kita menyiraminya sekeliling. Walaupun tanahnya agak basah, kita tetap siram sedikit ya, agar dia tidak stres. Nanti cuaca sekarang saat ini mendung, sebentar boleh panas terik ya teman-teman. Jadi kami menggunakan cara ini untuk mengakali cuaca yang ekstrim, yang kurang bersahabat ya. Ini kenapa tergenang tuh? Karena itu karena sudah basah iya, karena sudah basah, tapi tidak apa-apa teman-teman. Ini kalau boleh diteduhkan saja dulu, tapi nanti kita teduhkan ya, ditutup seperti itu. Nah, supaya sebentar kalau hujan deras, tanaman yang baru kita pindahkan takutnya dia patah ya, kena derasnya hujan, jadi kita tutup. Dan kalau sebentar tengah hari dia panas terik, dia akan langsung menyinari ini kalau kita tidak tutup. Jadi kita tutup untuk menghindari percikan air hujan yang terlalu deras dan paparan matahari secara langsung yang terlalu panas membuat dia stres. Jadi semua kita bisa cegah dengan cara ini. Oke teman-teman, sekian dulu aktivitas kita. Semoga ini bermanfaat karena memang ini sudah hujan. Jadi kita akhiri dulu. Semoga yang tadi kita sudah perlihatkan ke teman-teman bisa diikuti dan bermanfaat ke teman-teman dan saya juga. Terima kasih sudah menyaksikan video di Taman Zainul Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.